Syaratnya mudah, aku hanya harus bertahan selama 3 malam di gubuk ini. Namun aku harus tinggal di dalam ruangan berdinding kulit dan potongan tubuh manusia yang sudah mati. Cerita ini ditulis @tanyademit. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Yuk dengarkan ceritanya. Banyak sekali cara untuk manusia yang ingin sekali mendapatkan kekayaan yang sangat instan, terutama bagi orang yang mempunyai tujuan tertentu dalam hidupnya, dan kekayaan sangatlah penting bagi mereka untuk menjadi salah satu syarat mencapai hal itu. Seperti yang dilakukan Adi kurang lebih 20 tahun ke belakang. Ia adalah lulusan sarjana dengan segudang penghargaan, sehingga lulus menjadi lulusan terbaik. Cita-citanya adalah menjadi pejabat publik, menjadi sosok kepala desa adalah incarannya. Dengan segudang prestasi yang dia miliki, juga sebuah impian untuk merubah tempat tinggalnya menjadi tempat tinggal yang maju, membuat dirinya mempunyai impian tersebut. Namun kenyataannya impiannya hampir sirna. Selain kepintaran yang ada dalam dirinya, ternyata hanya ada salah satu syarat lagi yang harus ia punya, yaitu harta kekayaan. Kedua orang tuanya yang sudah menjual harta bendanya, termasuk warisan tanah yang ia miliki untuk uang kuliahnya, membuatnya kini tidak mempunyai apa-apa lagi. Ia sadar di kampung tempat tinggalnya hanya ada 2 cara untuk bisa dihormati oleh orang-orang sekitar, yaitu dengan kekayaan yang melimpah atau dengan menduduki jabatan tertentu yang lumayan tinggi di kampung mereka. Sehingga harta yang melimpah tentu saja menjadi sebuah bagian yang tidak terpisahkan. Apalagi itu adalah hal penting agar dia bisa mendulang suara ketika pemilihan nanti dengan orang-orang yang sudah lebih dikenal darinya. Meskipun ini ia sudah sarjana dan satu-satunya orang yang sudah lulus kuliah di kampung tersebut, namun dengan background orang tua yang hanya buruh pabrik kecil di pinggiran kota, membuat langkah Adi terhenti untuk bisa menggapai cita-citanya. Sehingga dia berusaha untuk mencoba peruntungan di bidang lain setelah lulus, mencoba untuk mengumpulkan kekayaannya agar menjadi modal baginya kelak. Adi sudah beberapa kali mencoba melamar ke sana kemari, mencoba meniti karir sembari mengumpulkan modal untuk syarat dirinya memasuki ranah politik yang ada di kampungnya. Namun sayang, setelah 4 tahun berjalan, modal untuk dirinya masuk ke ranah politik di kampungnya kini harus terpakai kembali. Tepatnya ketika ibu dan bapaknya di PHK dari tempat kerjanya, sehingga uang yang tadinya akan ia kumpulkan harus ia pakai untuk menutupi kebutuhan sehari-hari keluarganya. Adi tidak patah semangat, ia masih belum menyerah. Cita-citanya menjadi orang terpandang sebagai pejabat publik masih tertanam di hatinya. Meskipun semakin berjalannya waktu, kegiatan Adi nampaknya sedikit melenceng. Keinginan untuk mendapatkan uang banyak dalam waktu singkat membuat pikirannya tidak jernih lagi. Kini selain dia bekerja di perusahaan, dia juga menjadi bandar togel yang kini sedang marak pada tahun itu. Adi tergiur dengan uang yang dihasilkan dari bandar togel itu, apalagi setelah dia ikut di dalamnya. Uang yang ia dapatkan pun sangat banyak dibandingkan uang yang dihasilkan dari bekerja. Adi menjadi sangat sibuk siang dan malam untuk mencari uang. Dari pagi hingga sore ia bekerja, dan ketika malam dia diam di suatu tempat untuk menunggu pelanggan yang datang untuk membeli nomor togel darinya. Tak terasa waktu pun berlalu dengan cepatnya. Uang yang Adi dapatkan akhirnya terkumpul sedikit demi sedikit. Begitu pula kehidupan ibu dan bapaknya yang selama ini ia tanggung. Ibu dan bapaknya yang sudah tidak bekerja lagi, kini dia belikan mesin jahit.
Dia berharap kedua orang tuanya itu bisa kembali menghasilkan uang untuk kehidupannya sehari-hari. Kehidupan Ardi kini nampak membaik. Uang yang ia dapatkan dari togel dan bekerja seharian kini terkumpul kembali secara perlahan. Bahkan kali ini dia tidak terlalu pusing memikirkan nasib kedua orang tuanya, karena kini mereka sudah kembali membuka usaha jahit di rumahnya pada saat itu. Namun tampaknya hal itu tidak bertahan lama. Hanya 2 tahun berjalan, bandar besar togel di ibu kota ditangkap polisi, sehingga hal tersebut secara otomatis memutus pemasukan Ardi, dan dia kini hanya bisa mendapatkan uang hanya dari bekerja. Pikiran Ardi kini buntu. Cita-cita yang dia idam-idamkan selama ini tampaknya kembali sirna. Uang dari bekerja dan togel masih belum cukup baginya agar bisa menjadi modal untuk masuk ke salah satu partai yang akan mengusungnya, dan itu membuat dirinya kebingungan atas apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Waktu pun berlalu dengan cepat. Ardi yang kini hanya mengandalkan uang dari bekerja tiba-tiba didatangi oleh salah satu temannya yang bernama Anton. Ia adalah salah satu teman judi togel yang kini sudah menjadi bandar di kota yang berbeda. Dia sengaja berkunjung ke rumah Ardi sekedar bertegur sapa dan menumpang beristirahat, karena dia akan berangkat ke salah satu tempat di daerah selatan Jawa Barat. Awalnya Ardi tidak peduli dengan apa yang temannya ini lakukan di sana. Dia hanya menyambut layaknya teman dan mengobrol tentang kehidupan mereka. Bukannya kamu ingin jadi kepala desa sehingga mengumpulkan uang dari togel untuk bisa menjadi modal untuk pemilihan nanti, kata Anton yang melihat Ardi yang nampak lesu. Ardi hanya mengangguk ketika mendengar perkataan itu. Dia tahu bahwa cita-citanya kini hanyalah angan-angan yang tidak bisa dia capai dengan modal yang dia punya. Apalagi salah satu syarat terjun ke dunia seperti itu setidaknya harus ada banyak uang untuk membuat citra baik kepada warga di sekitar kampungnya. Suka atau tidak suka, namun memang seperti itulah permainan di dunia tersebut, sehingga dia hanya bisa meratapi nasib akan dirinya yang sekarang. Nampaknya temannya ini mempunyai solusi. Dia kemudian menepuk pundak Ardi dan berkata, "Selepas kita semua putus menjadi bandar togel karena bandar besar yang di ibu kota tertangkap, jujur aku luntang-lantung tidak ada penghasilan, cuma jualan bensin eceran di depan rumah doang. Tapi sudah hampir sebulan ini usahaku tambah maju, sehingga aku bisa membuka usaha yang lain. Bahkan sekarang aku sudah punya pegawai. Aku melakukan sesuatu hal yang akhirnya bisa membuat bisnisku menjadi lancar, sesuatu yang mungkin bisa kamu lakukan juga, Di." Awalnya Ardi hanya bisa terdiam dan tidak menjawab apa yang Anton katakan. Tapi dia seperti menemukan sebuah cahaya di tengah kebuntuan yang sedang menimpa dirinya. "Maksudmu, dengan aku melakukan hal tersebut, aku bisa sepertimu sekarang, Ton?" tanya Ardi yang penasaran dengan apa yang Anton ucapkan. Anton mengangguk senang ketika mendengar pertanyaan dari Ardi. Tubuhnya tiba-tiba mendekat kepadanya. Kepalanya melirik ke kiri dan ke kanan seperti sedang memastikan bahwa apa yang akan dia katakan tidak akan didengar oleh orang lain di rumah itu. "Tapi ketika kamu melakukan hal ini, kamu tidak bisa mundur, dan apa yang kamu kerjakan akan sangat berat, bahkan akan mempengaruhi jiwa dan mentalmu." Anton sempat terdiam sebentar, lalu tak lama dia berkata lagi, "Namun ketika kamu sudah selesai melakukannya, aku jamin hidupmu akan bergelimang harta, dan kamu akan bisa menggapai cita-citamu yang kamu idam-idamkan itu." Ardi terdiam dan berpikir atas apa yang Anton katakan. Sebagai orang yang pintar, dia memikirkan segala kemungkinan dan mempertimbangkan semuanya. Hingga 10 menit pun berlalu.
antara logika berpikir yang mulai kotor dan keinginannya untuk mendapatkan modal bagi cita-citanya. Dia akhirnya mengiyakan ajakan Anton pada malam itu. "Kalau memang itu jalan keluarnya, aku ikut," kata Ardi dengan sedikit bersemangat. Setelah Anton memberitahukan semuanya, keinginan Ardi pun semakin kuat. Bahkan mungkin dia berpikir bahwa ini adalah jalan satu-satunya bagi dirinya agar mendapatkan kekayaan buat modal untuk menggapai cita-citanya. Sehingga ketika pagi hari menjelang, Ardi dan Anton akhirnya pergi bersama-sama ke sebuah gunung yang ada di selatan untuk melakukan ritual yang bisa menjadi jalan keluar bagi permasalahannya. Setelah melalui jalanan yang berliku, masuk dan berjalan melalui perkampungan di sisi gunung, bahkan melewati beberapa sungai yang deras di depan mereka, akhirnya mereka berdua masuk ke dalam hutan di salah satu gunung yang terkenal angker dan paling dikeramatkan di daerah itu. Perjalanan yang mereka lalui tidaklah mulus. Anton yang nampaknya sudah tahu tempat tersebut beberapa kali memberitahu Ardi atas apa yang akan terjadi di perjalanan yang akan mereka lalui. Ardi yang baru pertama kali datang ke hutan ini tentu saja terkejut atas apa yang ia lihat selama di perjalanan. Bahkan dia beberapa kali ingin berhenti dan pulang atas apa yang mereka temui di perjalanan ke tempat yang Anton tuju. Hutan itu memanglah hutan yang lebat. Anton sengaja mengajak Ardi untuk berjalan di malam hari karena itu adalah salah satu syaratnya. Tentu saja perjalanan mereka tidaklah mudah. Gangguan demi gangguan datang mengganggu mereka yang sedang berjalan. Suara-suara kuntilanak yang tertawa melihat mereka berjalan menemani mereka sepanjang jalan. Juga beberapa kali mereka melihat wajah-wajah yang menyeramkan muncul di antara pepohonan hutan. Ardi kaget ketika Anton memberi sebatang rokok kepada salah satu makhluk dengan wajah yang rata di suatu lapangan di tengah hutan. Sesuatu yang baru kali ini dia lihat dan dia tampak tidak percaya dengan sesuatu yang ada di depan matanya ini. Beberapa kali Anton ketakutan, dia seperti tidak yakin dan menyesal dengan apa yang ia jalani saat ini. Namun Anton tetap berkata bahwa mereka berdua sudah masuk ke dalam hutan tersebut dan tinggal setengah jalan lagi mereka bisa sampai ke tempat yang mereka tuju. Tak terasa waktu kini sudah mulai tengah malam. Ardi nampak kelelahan setelah hampir 3 jam dia berjalan menyusuri hutan yang gelap dan menyeramkan yang membuatnya ketakutan. Sedangkan Anton tampaknya kini seperti sedang mencari sesuatu. Dia beberapa kali menyorot senternya ke beberapa jalan setapak dan semak-semak hutan yang ada di sisi kiri dan kanan jalan. "Di mana ya gubuk itu?" kata Anton sembari mencari-cari sebuah gubuk di jalanan setapak di tengah hutan. Ardi masih belum mengerti atas jalan pikiran Anton. Mana mungkin ada sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap ini, apalagi dengan banyak makhluk yang dari tadi mengganggu perjalanan mereka berdua. Tidak mungkin ada manusia lain selain dirinya di hutan ini. Anton yang serius dengan apa yang dia cari akhirnya melanjutkan perjalanannya, mencari sebuah gubuk di tengah hutan yang gelap tersebut. Ardi hanya mengikutinya dari belakang tanpa bertanya sepatah kata pun kepadanya. Setelah lama berjalan menyusuri hutan, akhirnya ada salah satu bangunan tua terlihat di ujung jalan setapak yang ia telusuri pada malam itu. Sebuah gubuk di bawah suatu tebing yang menjulang tinggi yang berbentuk rumah panggung dengan dinding bilik kayu dan beratapkan rumbia. Gubuk itu sangat sederhana meskipun tidak ada cahaya yang menerangi gubuk itu. Namun tampaknya gubuk itu sangat bersih, tidak ada daun-daun tua atau debu-debu yang menempel di gubuk tersebut. Akhirnya sampai juga, kata Anton yang nampak senang. "Yuk kita ke gubuk itu, Di," kata Anton sembari mempercepat langkahnya.
Ardi yang masih bingung dengan apa yang dilakukan Anton akhirnya bertanya, "Kalau sudah sampai ke gubuk itu, kita harus ngapain, Ton?" Kata Ardi, "Ya kita nginep aja di gubuk ini selama beberapa hari. Tenang aja, gak perlu yang aneh-aneh kok. Makanya kita gak bawa kembang 7 rupa ataupun dupa. Kita cuma nginep di gubuk ini aja," kata Anton sembari tersenyum. Tiba-tiba krek, pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Suara pintu yang sudah terlihat usang itu terdengar, apalagi dengan suara decit kayu yang lapuk membuatnya bersuara ketika dibuka dari dalam. Sesosok nenek-nenek tua keluar secara perlahan dari dalam gubuk yang gelap itu. Dengan santainya nenek-nenek itu berjalan, badannya bungkuk dengan baju kebaya hitam dan sarung batik berwarna coklat yang sudah usang. Dia muncul begitu saja, seperti tahu bahwa Ardi dan Anton akan datang ke gubuknya pada malam ini. "Ah, ada tamu ternyata. Ada perlu apa kalian kesini?" katanya sembari tersenyum. Nenek-nenek itu melambaikan tangannya yang sudah keriput, mencoba mengajak Ardi dan Anton mendekati gubuk itu. Anton yang sudah tahu maksud kedatangannya ke gubuk itu berjalan mendekati nenek itu dengan santainya. Namun berbeda dengan Ardi, pikirannya yang selama ini memikirkan hal-hal yang logis mendadak berhenti. Mana mungkin ada nenek-nenek yang diam di gubuk tua di tengah hutan begini, pikir Ardi. Jangan melamun, bahaya, kata Anton yang kembali menyusul Ardi yang masih berdiri diam ketika nenek itu muncul di hadapannya. "Hayo kita ke dalam aja, dia sudah datang dan menyambut kita berdua. Tinggal kita masuk dan menginap beberapa hari sesuai apa yang ia perintahkan," kata Anton sembari mengajak aku berjalan mendekati gubuk itu. Nenek itu terlihat tersenyum, tidak ada raut wajah yang menakutkan atau suara-suara aneh di sekelilingnya. Tidak seperti makhluk-makhluk yang menyeramkan yang ia temui di jalan tadi. Namun ada hal yang berbeda, rasa takut yang ia rasakan akan gubuk itu lebih kuat. Seperti ada sesuatu yang aneh akan gubuk itu. Namun hal aneh tersebut tidak terlihat oleh mata. Malah bengong. "Ayo sini cepet," kata Anton yang memanggil Ardi yang masih berdiri di sana. Ardi yang masih menahan rasa takutnya akhirnya memberanikan diri untuk berjalan mendekati gubuknya. Nenek itu tersenyum kepada Ardi dan Anton dan mengajaknya masuk ke dalam. Suasana gubuk tersebut sangat gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Ardi dan Anton hanya mengikuti kemana nenek itu berjalan di dalam gubuk itu. Ketika mereka masuk, bagian dalam gubuk tersebut terasa sangat luas, meskipun Anton dan Ardi tidak bisa melihat dengan jelas isi dalam gubuk itu. Mereka berjalan ke beberapa ruangan yang menurut mereka luasnya lebih dari rumah-rumah besar yang ada di kota. "Kalau mau menginap di sini aja ya cu," kata nenek itu dengan tersenyum. Ardi hanya mengikuti Anton di belakang. Dia masih belum mengerti hal seperti apa yang akan dikerjakan Anton saat ini. Nenek itu kemudian menyuruh mereka berdua untuk duduk dan mencoba menjelaskan maksud dan tujuan mereka berdua menginap di gubuk itu. "Sebenarnya tidak perlu dijelaskan, cu. Dengan kalian datang ke sini saja, nenek sudah tahu maksudnya. Ini bukan ritual yang sulit, cu. Meskipun tidak seampuh muja ke ular atau muja ke raja buta yang ada di atas gunung ini. Tapi tidak perlu pakai tumbal yang aneh-aneh, tidak perlu mengorbankan orang lain." Nenek itu kembali tersenyum di dalam kegelapan, namun senyumannya kini tampak menyeramkan. Meskipun tidak ada tanda-tanda untuk menakuti kita berdua yang sedang ada duduk di depannya, namun tetap saja apabila melihat wajahnya yang penuh keriput dengan rambut yang sudah memutih di dalam gelap, pasti akan membuat semua orang akan ketakutan.
Syaratnya gampang cu, harus menginap 3 hari di sini, tidak boleh keluar selama 3 hari itu meski apapun yang terjadi. Yang kedua, kalau itu sudah beres tinggal pulang saja. Tapi kamu harus merenovasi rumah kamu setiap bulan, dan itu tidak boleh berhenti seumur hidup kamu. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat kemudahan di dalam usaha yang kamu jalankan. Yang terakhir, nenek tidak minta apa-apa cu. Cuma ingat ketika kamu mati, kamu harus menjaga nenek di sini, menemani nenek yang sendirian di sini. Bagaimana? Siap? Kata nenek tersebut dengan nada yang pelan. Adi masih terlihat kebingungan. Dia memikirkan banyak hal ketika dia duduk dengan nenek tersebut. Apa benar dengan menginap dan merenovasi rumah akan membuat kita kaya? Pikir Ardi. Ardi yang seringkali memikirkan hal-hal logis selama di kuliah dulu, kini tidak bisa berpikir logis lagi ketika ada di sini. Logikanya tidak masuk akal melihat semua yang dia lihat di gunung ini. Namun di satu sisi ini adalah peluang. Kalau memang itu bisa membuatnya kaya hingga bisa menjadi modal untuk pencalonan nanti, hal apapun itu akan dia tempuh. Karena ini mungkin adalah salah satu solusi yang ia dapatkan dari temannya itu. Anton kembali menepuk pundak Ardi. Malah ngelamun lagi. Gimana, siap gak? Kata Anton yang sedikit emosi karena melihat Ardi yang seringkali melamun ketika berada di tempat ini. Iya nek, kata Ardi yang tiba-tiba menyanggupi apa yang nenek itu katakan. Bagus sekali pilihan kamu cu. Nenek janji beres menginap di sini, usaha yang kamu lakukan nanti akan sukses. Tapi ingat, nenek hanya berpesan harus kuat ya, karena ini adalah ujian untuk menguji kalian. Kata nenek tersebut dengan senyuman yang terlihat dari wajahnya yang keriput. Ujian, kata Adi heran. Jangan khawatir, ini tidak akan membuatmu mati, cuma supaya kamu terbiasa menemani nenek ketika kamu meninggal nanti. Tuh buktinya, teman kamu masih sehat sampai sekarang, kata nenek tersebut sembari menunjuk ke arah Anton. Ya sudah, apabila seperti itu, yuk kita keluar. Biarkan dia menginap sendirian di sini selama 3 hari, kata nenek tersebut yang mengajak Anton untuk keluar ruangan. Ardi tidak bisa berkata apa-apa ketika Anton berdiri dan meninggalkannya sendirian di ruangan yang gelap itu. Dia seperti tidak ingin memberitahu lebih banyak tentang apa yang terjadi saat ini. Hingga akhirnya Anton dan nenek itu menghilang dalam kegelapan, bersamaan dengan suara pintu yang menutup dari luar. Adi hanya duduk sendirian di dalam ruangan itu, bersamaan dengan kresek bekal yang berisi makanan dan minuman yang ia beli untuk bekal selama berada di tempat ini. 15 menit sudah berlalu, Ardi hanya terdiam dalam kegelapan. Ia tidak mengetahui apa yang harus dia lakukan selama 3 hari di tempat ini. Apalagi itu adalah syarat baginya agar dia mendapatkan kekayaan yang akan dia terima seperti temannya Anton yang kini sukses dengan usahanya. Adi kembali melamun, pikiran logisnya kini bentrok dengan hal-hal yang tidak masuk akal yang dia temui pada malam ini. Hingga di tengah-tengah lamunannya, Ardi tiba-tiba tersadarkan, tepatnya ketika ada obor yang menyala di dinding ruangan itu. Obor yang memancarkan cahaya berwarna kuning kemerahan membuatnya bisa melihat sekeliling ruangan itu. Namun tampaknya Adi terkejut hingga membuatnya sangat mual dan ingin muntah. Bagaimana tidak, ruangan yang ia tempati saat ini terasa aneh, bahkan mungkin bisa dibilang menjijikkan untuk dia lihat. Bagaimana tidak, dinding-dinding dan perabotan seperti kursi dan meja yang ada di ruangan tersebut semuanya terbuat dari potongan tubuh manusia.
Ruangan apa ini? Ardi panik hingga ingin sekali muntah karena ternyata ruangan yang ia tempati selama 3 hari ke depan adalah ruangan yang dibentuk oleh potongan tubuh manusia. Sebuah gubuk kecil di tengah hutan gunung sepuh yang gelap gulita. Gubuk yang berada di ujung sebuah tebing curam yang menjulang tinggi tanpa ada satupun gubuk yang lain di sekitarnya. Namun ternyata itu bukanlah gubuk biasa. Itu adalah suatu tempat yang diyakini oleh para manusia sebagai gubuk ritual kandang bubrah yang datang ke gunung tersebut. Gubuk itu terlihat biasa dari luar. Anton yang diajak keluar ruangan oleh nenek penghuni gubuk itu hanya bisa menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya. Tidur beralaskan tanah dan beratapkan pepohonan rindang yang menemaninya selama 3 hari itu. Sedangkan nenek tersebut kembali masuk ke dalam gubuk ketika Anton menunggu di luar. Anton sendiri sengaja tidak memberitahukan apa yang terjadi pada temannya ketika menginap, karena dia tidak mau temannya secara tiba-tiba mengurungkan niatnya ketika tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam gubuk itu. Sebuah ruangan kecil layaknya kamar tidur seperti biasanya. Di dalamnya juga terdapat perabotan-perabotan yang lazim layaknya di kamar tidur yang sering kita temukan. Namun ada hal yang berbeda. Semua perabotan yang ada di sana, dari mulai kasur, meja, dan kursinya, dibuat dari tubuh manusia, badan-badan manusia yang terpotong dan tersusun rapi menjadi dinding dan langit-langit. Juga tangan dan kaki manusia yang dibuat sedemikian rupa sehingga menjadi kursi dan meja yang menghadap ke dinding itu. Terlihat pula beberapa kulit manusia yang dijahit dan disambungkan satu persatu menjadi sebuah selimut dan sprei dengan kasur yang disusun dari tubuh manusia dan kaki yang ditempel satu persatu. Beberapa kepala manusia juga terlihat menggantung dengan sebuah potongan tangan yang sedang memegang obor untuk pencahayaan di ruangan itu. Tidak ada jendela yang bisa kita gunakan untuk melihat keluar ruangan. Yang ada hanyalah sebuah pintu yang terbuat dari tubuh manusia dengan gagang pintu berbentuk telapak tangan. Ardi tampak ketakutan, keringat dingin muncul dari wajahnya. Badannya menggigil sangat hebat. Bagaimana tidak, dia harus bertahan di ruangan ini selama 3 hari lamanya. Butuh waktu seharian Ardi untuk membiasakan diri dengan ruangan itu. Makanan dan minuman yang ia bawa tidak dia sentuh sama sekali, karena ketika dia membuka dan memakannya, seketika dia tampak ingin muntah karena melihat kondisi ruangan yang sangat mengerikan. Aku harus kuat demi mendapatkan kekayaan, kata Ardi dalam pikirannya. Ada satu hal yang membuat Ardi bertahan di dalam ruangan ini, yaitu keinginannya yang sangat kuat melebihi rasa takut yang dia alami saat ini. Rasa yang bercampur dan berkecamuk di dalam tubuh Ardi membuat dia tetap mempertahankan dirinya untuk bisa tinggal di sana selama 3 hari. Tubuh, badan, pikiran menyatu dalam ketakutan yang mendalam, sehingga bisa dikatakan Ardi tidak pernah tidur atau memejamkan mata di dalam ruangan itu. Dia hanya menunggu dan menunggu, sembari melihat ke sekeliling ruangan yang menyeramkan itu. Tidak ada aktivitas yang bisa dia lakukan. Mentalnya terkikis secara perlahan melihat potongan tubuh manusia di seluruh ruangan tersebut. Namun tekadnya dan keinginannya selalu membuatnya bisa bertahan, meskipun dia sebenarnya tidak sanggup akan hal itu. Hingga pada akhirnya mata Ardi mulai lelah. Dia tidak bisa mempertahankan kesadarannya akibat terlalu lama tersadar di dalam ruangan tersebut dengan rasa takut yang makin hari makin bertambah parah.
Tubuh Ardi kurus kering. Makanan yang dia bawa tidak dia sentuh sama sekali. Dia hanya minum untuk melepas dahaga dan tidak mau menyantap makanan dan cemilan yang sudah dia beli di warung sebelum datang ke sini. Bruk, Ardi kini tampak tidak sadarkan diri akibat rasa lelah dan rasa takut yang dia rasakan selama beberapa hari di ruangan itu, sehingga tubuhnya kini tidak kuat lagi untuk menopang kesadarannya sendiri. Terkadang kita jangan terlalu percaya dengan apa yang dikatakan oleh seseorang, apalagi hal itu menyangkut tentang kekayaan dan kejayaan yang bisa didapatkan secara instan. Seperti apa yang terjadi kepada Adi yang kini tidak sadarkan diri di gubuk yang menjadi tempat ritual bagi mereka berdua. Dia tidak menyadari sesuatu bahwa Anton yang mengajaknya untuk datang ke tempat ini mempunyai maksud dan tujuan yang berbeda, bukan semata-mata untuk mengajaknya agar dirinya bisa kaya seperti dirinya. Namun, dia sengaja mengajaknya karena dia sedang saling mempertaruhkan jiwanya. Anton rupanya sedang melakukan ritual pertukaran jiwa, di mana dia mengajak orang-orang yang akan dia ajak ke suatu gunung atau hutan yang menjadi tempat ritual untuk kekayaan yang mereka dapatkan. Anton sengaja mengajak mereka untuk melakukan ritual, dan dia akan diuji oleh para makhluk yang menjaga tempat tersebut, seperti halnya Adi yang kini tak sadarkan diri di dalam gubuk itu. Apabila orang yang dia ajak tidak kuat atas ujian daripada makhluk tersebut, jiwanya akan diambil sebagai bayaran, dan Anton akan mendapatkan keuntungan berupa kekayaan yang melimpah setelah menumbalkan temannya. Apabila temannya ini berhasil, maka jiwa Anton yang diambil dan temannya ini akan mendapatkan kekayaan seperti yang dia inginkan. Rupanya Anton sudah lama melakukan ritual ini. Dia mendatangi teman-temannya yang kesusahan, mencoba memberi angin segar bagi mereka dengan ritual yang sederhana. Namun di balik itu ada suatu niat jahat darinya atas apa yang dia lakukan, yaitu secara tidak sadar menumbalkan teman-temannya dengan ritual yang mereka lakukan. Seperti halnya sekarang, dia yang duduk di depan gubuk nampak tersenyum jahat melihat Adi yang tidak sadarkan diri di dalam sana. Awalnya dia khawatir apabila Adi bisa menyelesaikan ujian itu, karena apabila itu terjadi maka jiwanya akan tercabut. Tapi ternyata Adi gagal dan tidak sadarkan diri di sana, sehingga makhluk yang menjelma menjadi nenek-nenek itu mengambil jiwanya, memotong-motong potongan jiwanya untuk dijadikan dinding dan perabotan bagi gubuknya. Sedangkan Anton dia hanya tersenyum karena kekayaan yang melimpah akan dia dapatkan kembali. Anton hanya menunggu di luar gubuk selama 3 hari lamanya, dan tak lama setelah semuanya selesai, gubuk itu secara perlahan menghilang begitu saja dari pandangannya, dan terlihat hanyalah sebuah tubuh Adi yang tak sadarkan diri di sana. Selama menunggu, Anton sudah menggali satu lubang di tanah. Lubang itu tidak terlalu dalam, namun cukup untuk memasukkan tubuh Adi yang masih tak sadarkan diri. Dia tahu jiwa di dalam tubuhnya sudah ditarik oleh nenek itu, sehingga hanya ada tubuh tanpa jiwa yang membuatnya akan tak sadarkan diri hingga ajalnya menjelang. Sehingga Anton seketika tersenyum setelah dia berhasil mengelabui salah satu temannya. Dia menarik tubuh Adi dan memasukkannya ke dalam lubang yang sudah dia persiapkan dalam 3 hari ini. Dia mengubur Ardi hidup-hidup. Wajahnya tidak terlihat rasa penyesalan sama sekali ketika dia melakukan hal tersebut. Sepertinya dia memang menargetkan Adi dari awal, sehingga dia datang dan menginap di rumah Adi untuk mengajaknya datang ke tempat ini. Adi yang tidak berdaya kini terkubur di tengah hutan yang lebat, dan dia dengan santainya menguburkannya tanpa ada penyesalan.
Dia akhirnya pulang ketika ritual yang dijalani oleh Adi gagal. Tubuhnya yang tak sadarkan diri dia tinggalkan di sana, karena dia tahu bahwa kini jiwanya sudah menghilang dan hanya tersisa tubuhnya yang kosong di sana. Adi yang malang itu sudah tertipu oleh sesuatu yang tidak dia perkirakan. Keinginannya yang menggebu-gebu rupanya menjadi cambuk bagi nasibnya yang malang. Impiannya kini sirna, bahkan kini jiwanya tanpa sadar harus rela tinggal di tengah hutan bersama dengan nenek tersebut di gubuknya. Kita seharusnya tahu ada manusia yang lebih jahat daripada para makhluk yang ada di sekitar kita, dan itu yang harus kita waspadai, seperti Anton yang ada di dalam cerita ini. Karena setelah dia pulang, dia akan kembali mencari korban kembali, seperti apa yang sedang dilakukan olehnya kepada Ardi. Dia akan mendatangi teman-temannya yang sedang putus asa dan memberi angin segar bagi mereka agar bisa mendapatkan kekayaan yang instan. Dan itu akan terus dia lakukan hingga dirinya tercabut jiwanya, ketika orang yang dia ajak bisa melakukan persyaratan ritual hingga akhir, sehingga dirinya meregang nyawa di sana. Apakah ada teman kalian yang seperti itu? Hati-hati ya, karena bukan kekayaan yang bisa kalian dapatkan dengan pesugihan, namun malah kalian yang dikorbankan untuk jadi tumbal mereka. Sekian ceritanya, terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf bila ada salah kata. Yang belum subscribe, mohon subscribe, like, dan komen agar channel aku terus berkembang.